Session 5 kita akan membahas tentang bagaimana menyiapkan penelitian yang kita sudah lakukan untuk disubmit ke jurnal. Sebelum kita memilih jurnal, kita akan mempelajari dulu apa yang disebut dengan indeks dan ranking pada jurnal, kemudian bagaimana publikasi ilmiah itu bisa ada beberapa opsi untuk publish gitu ya, tidak hanya dari jurnal. Kemudian ada juga bagaimana cara memilih jurnal yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kemudian selain itu juga di sini kita akan berkenalan dengan bagaimana kita harus berhati-hati terhadap jurnal yang sifatnya predatory. Predatory itu bagaimana? Predatory itu ya karena kan sekarang banyak ya kebutuhan untuk publish di jurnal internasional, terindeks Scopus. Nah, banyak sekali kita melihat email-email yang mencurigakan gitu ya, dan menawarkan oke, publikasinya cepat, prosesnya mudah begitu ya, padahal ternyata bohong-bohongan. Dia hanya meminta kita untuk membayar processing fee gitu ya. Kemudian proses, nah di sini kita berkenalan juga dengan proses review, peer review di jurnal gitu ya. Kemudian berkenalan juga dengan siapa-siapa saja sih yang terlibat dalam proses publikasi, dan tips and trick bagaimana supaya mudah melakukan publikasi di jurnal gitu ya. Oke, ada banyak sekali jurnal ya, ada yang sifatnya open access, ada yang sifatnya subscription begitu. Nah, bagaimana kita menilai sebuah jurnal itu baik atau tidak, reputasinya bagus atau tidak gitu ya. Nah, biasanya jurnal itu dinilai berdasarkan dia terindeks maksudnya masuk di database-nya lembaga tertentu gitu ya, atau organisasi tertentu atau sistem tertentu di mana gitu ya. Misalkan lembaga yang mengindeks biasanya, contohnya kalau dari luar negeri ada banyak sekali sebenarnya, tapi ini yang paling banyak digunakan, yaitu salah satunya yang dijadikan acuan di Indonesia biasanya Scopus. Kalau di luar negeri ada juga dari Web of Science yang dimiliki oleh Clarivate Analytics. Dan kita sendiri di lembaga pendidikan tinggi di Indonesia punya sistem indexing yang namanya SINTA ya, Science Technology Index gitu. Oke. Nah, masing-masing lembaga ini punya terminologi untuk merepresentasikan jurnal ini bagus gitu ya. Secara umum yang terindeks itu ya bagi jurnal ini ya sudah baik, sudah memiliki memenuhi syarat-syarat tertentu karena tidak mudah terindeks di lembaga-lembaga ini gitu ya. Nah, misalkan kita ambil contoh Scopus ya. Di BINUS juga menggunakan syarat jurnal terindeks Scopus agar dapat sebagai salah satu syarat lulus gitu ya. Ya, jadi accepted di jurnal terindeks Scopus. Nah, Scopus ini sebenarnya ya di publishernya salah satu adalah Elsevier, di mana websitenya ada di scopus.com. Tapi di sini agak sulit mencari tahu apakah dia itu di indeks di kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, atau kuartil 4. Maka seringkali ada nih alternatif, dia tidak resmi dimiliki oleh Elsevier, tapi dia mempermudah kita melihat gitu ya, apakah dia sudah terindeks atau belum dan di kuartil berapa. Nah, jadi jika rekan-rekan diminta persyaratannya untuk jurnal terindeks Scopus, maka silakan bisa cek di dua website ini. Di website Skimagor ini lebih gampang, hanya saja dia tidak selalu terupdate gitu ya. Nah, sekarang Q1, Q2, Q3, Q4 ini apa perbedaannya? Nah, ini
Jadi misalkan nih untuk satu bidang ada banyak sekali paper kan yang terindeks di Scopus gitu ya. Nah, per bidangnya ini dibagi oleh Scopus ini menjadi 4 ya. Ya, 4. Ya, kuartil pertama berarti 25% pertama itu masuk ke Q1. Nah, 25% kedua ya masuk Q2. Nah, kira-kira seperti itu rankingnya. Jadi Q1 akan lebih tinggi rankingnya daripada Q2. Q2 lebih tinggi dari Q3 dan Q4 gitu ya kira-kira. Nah, berbeda dengan di luar biasanya ada lembaga pengindeks Web of Science, Clarified Analytics ini dia punya dia tidak pakai Q1, Q2, Q3, tapi dia punya pertama dia punya banyak indeks ya. Ada disebut Science Citation Index, ada Social Science Citation Index, dan ada Emerging Science ESCI ya, Emerging Science Citation Index dan sebagainya. Nah, biasanya yang digunakan adalah yang SCI atau SSCI yang untuk yang social science. Nah, ini impact factor dia punyanya, tidak Q1 Q2, tapi mereka punya mekanisme untuk mengukur seberapa besar sih impact dari jurnal ini ke publik gitu ya, ke masyarakat. Nah, impactnya ini diukur berdasarkan berapa banyak yang mensitasi, berapa banyak yang mencari di jurnal tersebut dan sebagainya. Nah, ini websitenya ada di sini. Nah, selain itu kita di Indonesia juga punya namanya SINTA ya, Science and Technology Index. Jadi di sini mirip seperti Scopus, kita punya S1, S2, S3, S4, S5 sampai S6. Hanya saja ini perankingannya dilakukan oleh lembaga di Dikti ya atau Ristek Brin ya. Jadi untuk bisa naik sebuah jurnal untuk bisa terindeks di SINTA harus melalui proses semacam proses akreditasi seperti itu. Nah, dari proses tersebut baru dinilai oleh lembaga agar ini layak di SINTA berapa gitu ya. Oke. Nah, tapi rankingnya ini mirip dengan Scopus. S1, SINTA 1 lebih baik dari SINTA 2, lebih baik dari SINTA 3 dan seterusnya. Baik. Ada beberapa opsi yang bisa dipilih untuk tempat publikasi atau tempat publish dari paper yang sudah kita buat. Ini ya international bereputasi ini mungkin khusus untuk ini ya, yang jurnal internasional ataupun book chapter. Conference proceeding juga ada banyak yang bereputasi dan sifatnya internasional, tapi kebanyakan tapi ya relatif ya, jurnal ini ataupun conference ataupun book chapter ini ada juga yang tidak internasional. Nah, kita mulai dari yang internasional dulu. International Journal ini biasanya requestnya adalah full paper atau ya kita space yang disediakan untuk penulisan ini biasanya cukup banyak gitu ya. Jadi penelitian kita bisa dipresentasikan atau ditulis secara lengkap biasanya. Nah, ya ada banyak ya seperti yang disebutkan tadi di international jurnal tadi kan ada yang terindeks Scopus, ada yang Web of Science, ada yang SINTA gitu ya. Jadi dia publishnya biasanya secara periodik gitu ya. Periodik maksudnya gimana? Maksudnya setahun itu ada jadwal-jadwalnya. Ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun 3 kali, ada 4 kali gitu. Nah, karena proses peer review relatif panjang ini ya mungkin ini lebih ke arah jurnal international jurnal itu kan ada dua ya. Ada yang sifatnya subscription, ada yang sifatnya open access. Yang subscription itu biasanya tidak membebankan biaya ke penulis, tapi nanti untuk yang ingin membaca paper yang kita publish di sana biasanya harus berlangganan atau membayar. Jadi pembacanya yang bayar. Kalau yang open access, pembaca itu dapat mengakses jurnalnya secara gratis. Tapi ketika paper itu publish, dia biasanya membebankan biaya ke penulis untuk membayar biaya open access-nya. Tapi keduanya punya kualitas yang sama gitu ya, karena peer review-nya
tetap ada prosesnya gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana proses peer review. Cuman yang subscription itu biasanya waktunya relatif lebih panjang gitu ya, ketimbang yang open access ya, gitu kira-kira. Oke, nah selain international journal, kita juga bisa publish penelitian kita di conference proceeding. Nah, ini mungkin opsinya bagi yang ingin sharing langsung gitu ya, ataupun secara online. Sekarang banyak conference yang sifatnya online. Jadi kita akan menghadiri sebuah konferensi ilmiah, hasilnya itu nanti dirangkum dalam sebuah proceeding. Nah, tapi jurnal yang kita submit itu biasanya tidak sedetail dari full paper yang di international journal. Biasanya conference proceeding itu satu jurnalnya itu atau papernya itu dibatasi 6 sampai 10 halaman. Nah, peer review-nya biasanya relatif singkat karena mengejar waktu deadline untuk conference yang tersebut. Dan baiknya ini ada kesempatan untuk sharing dan komunikasi di event-event atau seminar gitu ya. Jadi bisa bertemu dengan peer yang punya pandangan yang similar atau punya topik riset yang sama dengan yang kita miliki, dan bisa request apa yang bisa saling bertanya dan saling diskusi. Nah, book chapter ini adalah ini bahasa Indonesianya ya, bunga rampai. Jadi beberapa penulis biasanya bisa menggabungkan tulisan-tulisannya yang terkait dalam satu topik dan menjadi sebuah buku. Jadi buku yang masing-masing chapternya ditulis oleh penulis yang berbeda itu disebut itu adalah ya bagian-bagiannya itu disebut book chapter gitu ya. Ya, digabungkan jadi satu buku. Jadi, tapi ini tidak ada jadwal khususnya ya, tergantung penerbitnya. Jadi kita tinggal submit ke penerbit apakah disetujui atau tidak. Nah, jadi tentatif jadwalnya. Nah, proses peer review-nya lebih singkat biasanya daripada jurnal, tapi tetap ya tergantung dari penerbitnya. Apakah ada yang cukup strict dengan apa yang mau diterbitkan, dan ada yang lebih melihat peluangnya gitu ya untuk oke, ini bisa dipublish atau tidak gitu. Ya, ini juga seringkali menjadi special issue. Jadi ketika conference gitu ya, ada biasanya tawaran, oke, mau nggak digabung dengan peneliti ini untuk jadi sebuah buku chapter atau sebuah buku, dan Anda itulah disebut menulis sebuah buku chapter. Baik, berikutnya pertanyaannya adalah bagaimana kita memilih jurnal ya, jurnal yang baik. Nah, biasanya ini tergantung kriteria kita apa. Kriteria yang umum digunakan biasanya adalah tergantung dari reputasi jurnalnya, scope dan tujuan dari jurnal tersebut. Jadi beberapa kali ini ada salah ya, salah kaprah dari penulis, yaitu kita bisa submit ke jurnal mana saja. Tidak ya. Jadi paper yang kita kerjakan atau publikasi yang kita buat itu tentu ada topiknya gitu ya, topiknya terkait dengan jurnal mana. Jadi kalau saja topik ini tidak sesuai dengan scope dan aims dari jurnal tersebut, ya tentu ya bisa di reject ya, istilahnya desk rejection. Baru kita submit udah cepat sekali di reject. Kenapa? Karena biasanya tidak sesuai dengan scope dan tujuan dari jurnal tersebut. Biasanya ditulis oke, jurnal ini menerima topik-topik terkait apa gitu. Nah, kemudian matrix dan indexing. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya, ada impact factors, ada kalau Scopus ada indeksnya, terindeksi Scopus ataupun Web of Science, kemudian ranking-rankingnya ya. Kemudian nah ini acceptance rate ini yang biasanya agak jarang ada disediakan di jurnal, tapi dengan tools yang kita ini ya, yang bisa rekan-rekan semua lihat di sini berupa website ya. Ini kita bisa lihat acceptance rate-nya seberapa. Acceptance rate itu seperti begini. Sebuah jurnal dalam setiap jadwal publikasinya biasanya kan ada bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya. Dalam setiap jadwalnya itu bisa melebihi jumlah yang bisa dia publish gitu ya. Jadi satu jadwal itu biasanya ya 10 sampai 30 mungkin ya, tergantung ya. Ada yang sampai 20 gitu. Nah,
Tentu dia tidak menerima hanya 10 jurnal gitu ya, bisa jadi ratusan, apalagi yang sudah punya reputasi tinggi. Nah, oleh karena itulah di sini kita harus melihat jurnal yang acceptance rate-nya cukup besar gitu ya. Kalau kita ingin publikasi kita biasanya sih yang reputasinya tinggi, acceptance rate-nya kecil gitu ya. Nah, ataupun ya kalau dia terindeks di misalkan Scopus Q1, acceptance rate-nya biasanya akan kecil. Jadi kita perlu menyesuaikan kualitas paper yang kita buat ini di level mana gitu ya. Jadi kita bisa memilih acceptance rate yang sesuai. Kalau kita punya paper yang sangat-sangat kualitasnya bagus ya kita coba saja yang paling tinggi gitu ya. Nah, cost atau biaya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Beberapa jurnal biasanya kalau dia open access, waktu publikasinya itu relatif lebih cepat. Tapi dia biasanya membebankan biaya yang tidak murah gitu ya. Namanya article processing fee. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk mencari ini yang sesuai dengan kita, biasanya kita bisa pakai beberapa tools di sini ya. Ini setiap jurnal punya toolsnya sendiri-sendiri, jadi bisa dicoba. Oke, ini adalah screenshot bagaimana kita mencoba Journal Finder yang di software tadi ya dari Elsevier. Jadi kita tinggal masukkan nanti judul papernya, abstraknya, keywordnya, fieldnya, kemudian nanti akan muncul suggestion dari yang terkait dengan input yang kita masukkan ini dengan yang ada di jurnal yang ada di Elsevier. Oke, ya ini contohnya ya. Jadi kita akan melihat, oke, tampilan jurnal yang cocok adalah ini, misalkan Computer and Industrial Engineering. Dia punya set score sekian, impact factor sekian. Nah, ini yang perlu dicek ya, acceptance rate-nya. Kalau acceptance rate-nya rendah gitu ya, kurang dari 10% misalkan, nah itu berat. Kemudian time to first decision. Nah, jadi mereka punya data rata-rata sampai first decision. First decision ini biasanya tidak langsung accept ya. Biasanya either revision atau rejection gitu ya. Jarang yang langsung accept gitu ya. Ataupun accept tapi with revision, minor revision sebagainya. Nah, itu 13 weeks. Nah, time to publication itu 7 weeks. Jadi total berapa? 20 minggu sampai jurnal kita publish gitu ya. Jadi 13 tambah 7 berarti 20 minggu itu ya berarti 5 bulan ya rata-rata untuk publish di jurnal ini gitu. Kemudian expert system with application. Nah, acceptance rate-nya lebih rendah gitu ya. Lebih susah nih, tapi waktunya dia ternyata lebih tinggi nih ya. Lebih 5 tambah 2 7 ya, berarti sekitar 2 sampai 3 bulan ya, lebih cepat. Oke. Transportation Research Part E ini juga lebih cepat, tapi acceptance rate-nya sangat lebih rendah, sama rendahnya dengan expert with application. Ya, berdasarkan tadi ya, setelah mencoba memilih jurnal internasional yang bereputasi, terutama itu ternyata tidak mudah ya publikasi itu. Biasanya memakan waktu yang cukup panjang, oleh karena itulah kita perlu menyiapkan cukup waktu untuk proses ini. Tapi ya di sini melihat fenomena lamanya publikasi di jurnal internasional tersebut, ada banyak oknum-oknum yang memanfaatkan ini dengan menawarkan publikasi yang cepat, terindeks internasional reputasinya, terus terindeks Scopus, padahal sebenarnya tidak gitu ya. Mereka hanya ingin banyak sekali ya, ini jurnal abal-abal ya, atau disilahkan dengan predatory jurnal yang memanfaatkan situasi ini untuk membuat kita mengeluarkan uang untuk publikasi ini. Nah, ini istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Jeffrey Beall, dari seorang pustakawan dari Amerika ya, setelah jurnal Predator, dan dia membuat list jurnal-jurnal mana saja yang masuk ke jurnal Predator. Tapi ya harap dibedakan ya, jurnal Predator itu tidak sama dengan jurnal open access. Biasanya memang jurnal Predator menawarkan, ini akan open access, jadi Anda butuh bayar processing fee gitu. Tapi sebenarnya dia tidak memiliki reputasi sesuai yang dia janjikan.
Tapi beberapa jurnal open access itu ya punya kualitas yang bagus, punya track record yang bagus gitu ya. Jadi ini harap hati-hati membedakannya. Biasanya jurnal predator tuh memasang harga tinggi untuk publikasi artikel. Nah, jadi peer review-nya tidak diawasi dengan baik gitu ya. Kemudian proses reviewnya tidak jelas dan tidak sesuai kaidah. Nah, cenderung untuk formalitas saja. Dan rekam jejak editor dan editor boardnya juga tidak jelas. Jadi kalau kita search, oh kok nggak benar ini, nggak benar-benar ada orangnya. Nah, dia biasanya menyatakan diri pada database indexing seperti Scopus atau Web of Science, tapi setelah kita cek itu nggak benar. Nah, biasanya dia menjemput bola, mengirim email ke penulis-penulis untuk ayo submit ke jurnal kami gitu ya. Dan biasanya sih masuk ke spam, tapi kadang-kadang tidak berhasil terfilter juga, jadi kelihatan di email. Dan harap hati-hati dengan jurnal-jurnal seperti itu. Oke, berikutnya proses peer review. Apa itu proses peer review? Nah, jadi ketika kita mensubmit paper kita ke dalam jurnal, dia akan melewati proses review atau di mengakses atau menguji atau melihat validitas, kualitas dari dan originalitas dari publikasi atau paper yang kita submit ke jurnal tersebut. Nah, prosesnya biasanya ya ini secara umum ya, bagi jadi 3. Pertama ada dia biasanya setelah disubmit ada keputusan awal gitu ya, apakah akan di review oleh reviewer atau tidak. Biasanya editor ini akan menugaskan melihat, oh cocok nggak nih dengan jurnal yang kami miliki di sini gitu ya, sesuai nggak sama scope-nya. Kemudian kalau sudah sesuai baru masuk ke proses peer review. Jadi paper kita akan dikirimkan ke beberapa reviewer gitu ya, yang memiliki kompetensi untuk mereview apakah paper ini layak untuk dipublish di jurnal ini, punya kontribusi atau tidak. Kemudian sudah baik atau sudah benar belum proses penelitiannya, sudah dijelaskan dengan baik atau belum. Jadi hasil peer review ini bisa jadi paper kita di reject, tidak diterima, atau diminta untuk revisi yang cukup banyak yang disebut dengan major revision, atau revisinya sedikit saja, minor revision. Beberapa kali, kalau dua proses yang pertama ini tentu kita tidak bisa publish di sana kecuali kita perbaiki cukup banyak. Nah, biasanya ada alasannya kenapa di reject. Nah, major dan minor ini biasanya prosesnya iteratif ya, beberapa kali dilakukan sampai reviewer ini merasa oke, ini sudah cukup, sudah bisa di-accept. Tapi kalau dirasa oh ini kayaknya nggak bisa, setelah beberapa kali iterasi nggak bisa diterima juga nih papernya, bisa jadi dari revision ke reject. Baik, ya ini ilustrasinya ya, mungkin tidak sesuai kaidah flowchart, tapi biasanya mulai dari sini. Author akan submit paper, kemudian editor akan memutuskan sesuai atau tidak nih. Nah, kemudian kalau terutama template-nya, kemudian bisa jadi penulisannya ataupun topiknya. Jadi author biasanya diminta untuk merevisi. Kalau dia mau submit lagi boleh, tapi harus sudah yang direvisi. Nah, jika dia cocok untuk di-review, baru masuk ke tahap peer review. Dari peer review, ini editor ini artinya mengirim ke beberapa reviewer. Nah, jadi dalam hal ini bisa jadi reviewer akan membuat decision, accept, decline, atau perlu direvisi. Nah, kalau decline ini ya langsung ke ini ya, ke author ini ya, disampaikan oleh editor bahwa papernya di reject gitu ya. Kemudian kalau accept ya diterima, masuk ke proses selanjutnya proofreading dan bisa publish. Tapi kalau tidak ya perlu revisi, author akan reviewer akan mengabarkan ke editor, editor mengabarkan ke author submit ulang lagi gitu ya. Prosesnya berulang beberapa kali seperti itu. Oke, berikutnya kita akan melihat beberapa stakeholder atau tadi ya kita menyebut author, editor, reviewer gitu ya. Jadi authors itu adalah orang yang berkontribusi dalam menghasilkan penelitian atau menghasilkan paper tersebut gitu ya.
berkontribusi secara signifikan. Nah, berkontribusi secara signifikan ini bisa jadi membuat draft, mereview, merevisi substance dari paper yang kita lakukan. Jadi author ini bisa berjumlah lebih dari satu orang gitu ya. Nah, beberapa jurnal tapi menerapkan batasan maksimum. Jadi ada batasan maksimum berapa jumlah author yang boleh. Nah, selain di dalam author ini ada juga yang disebut dengan corresponding author atau author yang dipilih dari keseluruhan authors yang ada untuk berkorespondensi bagi orang yang ingin bertanya terkait paper tersebut. Biasanya adalah corresponding author ini penulis utamanya gitu ya. Kalau di mahasiswa biasanya kan mahasiswa yang melakukan penelitian gitu ya, tesis mahasiswa biasanya dialah corresponding authornya. Nah, urutan nama penulis biasanya berdasarkan kesepakatan dengan semua penulis. Jadi ada banyak ya, ada banyak pemahaman di beberapa tempat advisor biasanya yang paling senior di paling belakang gitu ya. Tapi ada beberapa tempat advisor di paling depan gitu ya. Jadi tergantung kesepakatan. Oke, editor adalah orang yang bertugas untuk mengorganisir proses penelitian gitu ya. Ada yang disebut chief editor yang mengapalai keseluruhan editor, ada yang associate editor berarti di bawahnya chief editor, ada juga yang disebut section editor. Ini tergantung pembagian dari organisasi dari jurnal tersebut. Nah, reviewer adalah orang yang mereview paper kita. Jadi editor akan menyerahkan ke reviewer untuk melakukan proses review. Kemudian ada 2-3 reviewer biasanya. Beberapa jurnal juga memberikan kesempatan bagi author untuk memberi rekomendasi siapa yang bisa jadi reviewer untuk paper kita. Nah, reviewer ini, typical review ini ada single blind, artinya either salah satu pihak ya, author tidak tahu siapa yang mereview, ataupun kalau double blind itu adalah keduanya nggak tahu, author nggak tahu siapa yang review, reviewer nggak tahu siapa yang dia review. Kalau single blind, author nggak tahu siapa yang review, tapi reviewer tahu siapa author penulisnya. Nah, kalau open berarti dua-duanya tahu, author tahu siapa yang review papernya dia, reviewer tahu siapa paper mana yang dia review. Oke, nah ini masuk ke tips and trick ya. Tips and trick untuk menulis jurnal ilmiah yang supaya lebih punya skill yang lebih matang untuk menulis. Syarat pertama menulis jurnal yang baik adalah kita membaca banyak jurnal yang bagus gitu ya. Jadi write a good paper, you must read a lot of good papers. Nah, jadi untuk membaca itu ya, membaca banyak paper yang baik, tentu kita perlu skill membaca. Pertama kali membaca paper tentu akan sangat-sangat berat gitu ya. Banyak sekali informasi yang mungkin kita belum pahami, belum pelajari gitu ya. Jadi kita perlu mendevelop skill effective reading. Nah, ini butuh latihan gitu ya. Ada juga, nah ini saya ambil dari sebuah YouTuber nih ya. Jadi dia peneliti juga, PhD juga di computer science. Dia buat video, silahkan bisa dicek di link ini. Bagaimana membaca paper yang mekanismenya dia ya, 3-pass approach ini membaca paper lebih efektif. Baca judulnya dulu, lihat abstraknya, baru skim reading gitu ya. Baru tentukan mau baca lanjut atau tidak. Kemudian selain itu membaca juga kita dapat mempelajari bagaimana cara penulisan kalimat-kalimat dan alur pembahasan dari introduction sampai discussion terkait paper yang ingin kita tulis gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita punya satu paper acuan utama, paper yang mirip sekali dengan penelitian kita tapi tidak sama gitu. Itu disebut paper acuan utama. Jadi kita lihat bagaimana mekanisme penulisannya dan sebagainya. Tapi paper acuan utama ini haruslah paper yang punya kualitas bagus. Nah, berikutnya adalah ya setelah kita banyak membaca, tentu kita harus mulai menulis. Tentu ya ini saya skip bagian melakukan penelitiannya ya. Penelitian kan tergantung dari metode, itu diajarkan di riset dan metodologi di perkuliahan lain. Tapi kalau kita sudah selesai melakukan penelitian, ya kita harus mulai menulis.
Jadi ya tentu sebelum menulis ini balik lagi ya, baca gitu ya, baca literatur review yang sesuai. Kemudian kita lihat jurnal mana yang akan kita submit gitu ya, kualitasnya seperti apa. Bacalah paper dari jurnal tersebut, jangan sampai kita tidak melihat sama sekali paper dari jurnal tersebut. Nah, jangan ditunda gitu ya, karena semakin menunda semakin lama selesainya. Kemudian kita bisa menggunakan teknik outline gitu ya, membuat outline dari tulisannya dulu baru nanti diisi. Kemudian outline itu kerangka besarnya, kerangka umumnya dari tulisan yang ingin kita buat. Lalu mulailah dari bagian yang paling mudah. Misalkan kalau saya tulis dulu bagian metodologi dan eksperimennya yang kita lakukan, resultnya dulu ya. Kalau sudah selesai itu ditulis dulu, baru bagian-bagian lainnya. Nah, jadi ya ini sarannya, sebanyak apapun konten yang kita siapkan, material yang kita siapkan, tapi kalau kita tidak menuliskannya ya nggak jadi-jadi papernya. Oke, nah ini saran kalau sudah jadi, papernya sudah selesai. Biasanya kita akan, kalau udah selesai, udahlah, malas, kita tinggalkan saja, langsung submit saja. Nah itu adalah salah satu kesalahan yang sering dilakukan, termasuk ya saya juga. Karena setelah capek menulis sekian banyak, kita malas lagi mengecek. Padahal sebenarnya untuk memperbesar peluang kita, jadi kan tadi ya diinformasikan, kita submit, itu akan ada waktu tunggu dulu 1 bulan 2 bulan baru kita menerima paper kita. Jadi kita harus pastikan dulu paper yang kita submit ini sudah baik ya papernya. Jadi kita harus periksa berulang kali, memastikan tidak ada kesalahan tata bahasa, typo, cara penulisan dan alur penulisan sudah bagus. Jadi kita perlu melihat gambaran besar dari paper kita, apakah sudah tersampaikan konten yang ingin kita deliver ke pembaca. Kemudian perlu di breakdown menjadi beberapa section. Jadi kita perlu benar-benar merevisi atau mengecek kalimat per kalimat untuk memastikan gitu ya ke paper kita sudah baik gitu ya. Nah, selain itu ya kita perlu peer review ya. Sebelum di submit itu biasanya kita perlu tektokan misalkan sama orang yang paham dengan topik kita minta untuk mereview apakah sudah baik, atau bisa jadi co-author dari paper ini bisa diminta membaca paper yang kita tulis. Oke, berikutnya adalah ini ya, sebelum tadi kan sudah ya, udah peer review dan sebagainya, baru sekarang kita untuk submit paper, ini step terakhirnya. Ini cuma tips and triknya ya. Kita harus benar-benar membaca dan mengikuti guideline. Jadi setiap jurnal itu punya guideline sendiri-sendiri, atau bagaimana submit di jurnal ini gitu ya. Mereka bisa kasih template-nya, mereka bisa menjelaskan harus berapa author dan sebagainya. Jadi guideline-nya harus benar-benar dibaca. Kemudian semaksimal mungkin memenuhi standar kualitas ya jurnal tempat kita submit. Jadi karena tadi ya kita sudah baca banyak paper dari jurnal tersebut, oke, dia standarnya segini nih, kita harus sudah tahu. Jadi kalau tidak memenuhi itu kemungkinan besar akan di reject. Kemudian ya cover letter itu biasanya diwajibkan. Kemudian ada etika ya dalam submit sebuah paper itu. Kita tidak boleh submit di banyak jurnal sekaligus secara langsung. Kalau kita sudah submit di satu jurnal, kita harus tunggu dulu apakah dia sudah ada keputusan, reject atau tidak. Kalau dia tidak ada keputusan, kita harus informasikan, oke, saya mau submit ke jurnal lain gitu ya. Barulah kita boleh submit ke jurnal lain. Kalau tidak, ya itu tidak sesuai dengan etika submission paper. Oke, nah ini beberapa ya. Biasanya ini ada di jurnal requirement-nya atau guideline-nya. Contohnya ya ada maksimum kata yang ada, struktur penulisannya, style dari citasinya, ya, gaya selikung ya istilah bahasa Indonesianya. Title-nya harus berapa panjang, abstraknya seberapa banyak, keyword-nya seperti apa, penulisan figures and tables seperti apa. Jika dibutuhkan kita bisa pakai language editing service, tapi biasanya sih setelah proses review biasanya ada di request juga gitu ya, ataupun ada jurnalnya kalau udah accept dia ada
service untuk language editing juga. Jadi untuk semua materi itu harus copyright-nya sudah sesuai gitu ya, jangan sampai kita ada dispute di belakang terkait copyright. Kemudian data-data tambahan itu sudah harus disiapkan. Berikutnya ini adalah beberapa kesalahan yang sering terjadi bagi para peneliti pemula yang baru mulai menulis atau submit ke jurnal begitu ya. Yang pertama adalah biasanya tidak membaca dengan teliti submission guidelines dari jurnal yang ingin disubmit. Jadi seringkali karena tidak membaca, kemudian beberapa tidak sesuai, beberapa hal tidak sesuai, misalkan jumlah kata dalam abstrak atau cara penulisan authors dan sebagainya, jadi di reject di awal gitu ya. Kemudian grammar, spelling, dan sintaks penulisannya ini harus benar-benar dicek, karena kesalahan-kesalahan trivial begini cenderung mudah untuk di reject. Kemudian format tabel, format gambar itu tidak sesuai, ini juga gampang. Biasanya dash rejection ya, baru masuk sudah di reject. Atau ini juga seringnya paper tidak fit atau sesuai dengan subject coverage dari jurnal. Nah ini sangat sering terjadi, jadi biasanya di reject karena out of scope gitu ya. Kemudian penyajian kurang jelas dan kurang menarik ya. Kemudian novelty dari penelitian yang dilakukan tidak terlihat pada paper yang ditulis. Nah, berikutnya terkait bagaimana kalau kita diberi kesempatan untuk merevisi gitu ya. Tadi kan setelah masuk ke proses peer review ada peluang di reject, diterima atau direvisi. Seringkali ya direvisi gitu ya. Nah, ketika kita diberi kesempatan merevisi, gunakanlah kesempatan itu dengan baik agar paper kita bisa di-accept. Nah, untuk itu bacalah dengan seksama poin per poin komentar yang diberikan reviewer dan editor. Jadi biasanya revisi itu ada tenggat waktunya ya. Biasanya tergantung banyak revisinya. Kalau dia cukup banyak biasanya sampai 1 bulan. Tapi biasanya kalau dia minor revisinya biasanya 2 minggu gitu ya. Nah, selesaikanlah revisi ini sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jadi ada deadline-nya kan tadi. Jadi selesaikan. Jawablah dengan baik setiap poin. Jadi ada banyak ke revisi, setiap kalimat yang menjadi concern dari reviewer, jawablah semuanya, usahakan jawab semuanya gitu ya. Kemudian biasanya kita gunakan file atau dokumen terpisah untuk menjawab revisi dari reviewer ataupun editor. Tidak semua komentar atau permintaan reviewer itu harus dipenuhi begitu ya. Ya, karena beberapa reviewer mungkin tidak memahami secara jelas apa yang dimaksud. Kita berikan saja penjelasan yang lebih detail jika bertentangan dengan apa yang kita anggap benar gitu ya. Jadi, tapi berikan alasan yang logis. Tetap positif dan sopan dalam menanggapi komentar dari reviewer. Nah, proses revisi ini seringkali memerlukan beberapa kali iterasi, jadi harap bersabar dalam menjalani prosesnya. Baik, demikian soal mempersiapkan submission untuk jurnal. Berikutnya kita bagaimana menyiapkan presentasi akademis gitu ya.